masyarakat ini kok mencerminkan akhlak yang tidak sesuai dengan Rasulullah, padahal di situ ada darah Rasulullah mengalir. Apa iya di tubuh seseorang yang ada darah Rasulullah mengalir itu kok akhlaknya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah? Kan seperti itu. Jadi itu yang membuat jadi ini ada banyak hal. Nah, yang dikhawatirkan oleh para kiai bagi saya seperti itu. Ketika ada orang yang jadi tokoh agama kan gitu, yang jadi panutan umat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gue Alberto Channel. Kita pagi-pagi gue nih bangun sarapan gue tuh biasa saudara gue itu di dapur Lombok. Kemarin kan udah gue libur kan. Jadi kali ini gue tetap dengan menu yang sama. Nasi Lombok gue cek, tapi abangnya nggak ada, Bang Samsuri yang ada yang anaknya. Nah, gue coba ngobrol-ngobrol sedikit dengan Bang Samsuri tentang ya kalau mau tahu tentang apa yang mau gue ngobrolin, jadi lu jangan kemana-mana, ikutin gue di Alberto Channel. Mungkin gue lapar, gue udah kesiangan, ini udah jam 10-an. Jadi lu jangan kemana-mana, lu ikutin gue terus. Gue ngapain aja, gue mau nemuin Bang Samsuri ini mau ngapain, lu ikutin gue ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, I love you all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gue Alberto Channel. Nah ini gue tunggu-tunggu orangnya Bang Samsuri, baru datang dari pasar ya Bang ya. Tadi belanja apa Bang? itu belanja apa? Butuh Kacang. Itu apa dagangan nasi balap. Nasi balap. Tapi udah selesai nih Bang itu. Ini kemarin mau kesini-sini nggak jadi. Ngobrol kita. Ya mau nggak aja ngobrol ngalor itu sampai beto udah habis 1 piring. Alhamdulillah. Bro, jadi kita ngobrol-ngobrol ini ngobrol ngalung ngidul aja, nggak ada apa kemana-mana. Tapi Bang, Ngobrol nasi balap. Ngobrol nasi balap ya. ngobrol nasi balap, nasi racing, ngobrol apa aja pokoknya. Bang, tapi alhamdulillah insyaallah kabarnya baik-baik semua ya Bang ya. Alhamdulillah. Gimana Bang keadaan? Kemarin terakhir pulang ke Lombok kapan Bang? Kemarin bulan Ramadan 1 minggu dapatnya puasa di sini kita pulang Ini Abang puasa di Lombok. Lombok. Udah rame belum masalah-masalah tentang nasab itu di sana udah nyampe belum? Nasab apa lagi ini? Apa sih nasab juga gua nggak ngerti apa maksud nasab. Kalau menurut Bang Samsuri sendiri Bang menilai ngobrol-ngobrol masalah nasab yang lagi rame ini gimana sih Bang? Kalau kita sebagai manusia awam ya, ini manusia awam ya. Oh, di grup apa? masjid Mumpasan donatur. Donatur apa? Setiap Jumat kan ada donasi sekarang di situ. Oh, Tapi terus? nyumbangnya 10 bungkus, 20 bungkus. Ketemu lagi Bro. Tadi potong tadi Bang Samsuri ada pesanan nasi Lombok berapa puluh bungkus Bang? Ya, tadi aku cuma berkah. Untuk Jumat berkah. Jadi Bang Samsuri ini nasi Lombok, dapur Lombok, nasi balap ini kan rutin setiap Jumat itu dapat pesanan. Ayo pesanan yuk, suruh pesanan teman-temannya. Pesan sini lo, yang di Rukia pesan sini. Khususnya untuk pengajian dengan untuk Jumatan. Kalau untuk teman-teman Bro Alberto Channel ada minat bisa hubungin, nanti gua kasih nomor teleponnya, alamatnya di mana. Khusus tapi Yogyakarta ya, Yogyakarta sekota ya. Yogyakarta. Yogyakarta kota. Harganya lu bakal kaget lah, pokoknya lu bakal kaget lah harganya. Kalau nonton video kemarin gua itu kan lu kasih tahu. Ini baik lagi ke Bang Samsuri. Bang ini tadi Bang, Berto ini kemarin mau ngobrol-ngobrol dengan Abang ya. Masalah ya kita anggap ini masalah manusia awam ya yang dangkal ilmu masalah nasab dan nasib. Kalau menurut dari kacamata Abang sendiri nih Bang, gimana sih Bang Abang menilai ini Bang? Oh yang ribut-ribut itu. Yang lagi rame ini. Yang kita sering tonton di YouTube ada nasab-nasab Habib itu. Gimana? Kalau menurut Abang sendiri kan, ini kan ada seperti kita nggak seperti ada dua kubu ya Bang. Di sisi lain para habaib
sisi lain juga para ulama Nusantara gitu kan. Ini lagi sedang Oh, ada yang seru itu loh bang. yang berseteru, ada yang Pro kontra lah gitu. kontra. Ada yang meragukan kehabibannya pakai DNA segala itu. Oh, betul. Gini bang, kalau saya sih orang awam ini begini, kita kan nggak tahu Habib itu yang mana yang sebenarnya kan. Memang Habib itu kan keturunan Rasulullah, tapi kan ini dari sekian banyak orang itu kan kita nggak tahu. Seperti yang sering kita dengar lah, ada yang meragukan, mesti tes DNA gitu kan, untuk mengetahui keaslian apakah betul itu Habib atau tidak kan gitu. Apakah betul itu bagi Rasulullah atau tidak kan. Bagi saya orang awam ini bisa untuk menentukan Habib dan tidak itu, bagi saya untuk menentukan ada darah Rasulullah tidak mengalir di tubuh seseorang itu, saya sih melihatnya dari akhlak saja. Dari adab ya. Iya, dari adab, dari akhlak, dari keilmuan kan gitu. Karena kita tidak tahu kan antara Habib yang benar dan tidak. Saya nggak tahu, bagi saya awam nggak tahu, kalau bagi orang yang tahu kan gitu, bagi orang alim. Kalau bagi saya kan nggak tahu. Jadi saya yang jadi barometer saya lah, untuk jadi acuan saya untuk mengetahui Habib itu. Bagi saya kriterianya ya tadi itu, kalau sesuai dengan akhlak Rasulullah ya berarti saya percaya itu Habib kan gitu. Kalau bagi saya loh, nggak tahu kalau bagi orang lain. Tapi kalau menurut abang mulai rame-rame atau ribut-ribut masalah nasab, jujur ya gue nggak ngerti nih masalah nasab ini berawal dari mana sih bang? Apa karena ada something antara interaksi menurut abang ini, atau memang masyarakat sudah mulai pintar menilai, atau apa menurut abang? Nah itu masalahnya kan. Apa ada oknum lah? Iya oknum. Seyogianya. Kalau seorang Habib yang keturunannya Rasulullah, yang ada darahnya Rasulullah mengalir di tubuh orang seperti itu kan, mestinya kan dia berakhlak sesuai dengan akhlak Rasulullah. Nah, yang membuat masyarakat jadi ragu itu kan kenapa kok ada Baik bulan di bulan. Iya, oknum lah. Oknum yang ya seperti tadi yang dengan katakan yang Bang Gerto katakan. Kok ada kok yang keturunan Rasulullah mencaci maki kan gitu. Nah ini awal mula kan seperti itu sebenarnya kan. Saya lihat dia saya pantau kan itu. Awal mulanya seperti itu kan ini kok mencerminkan akhlak yang tidak sesuai dengan Rasulullah. Padahal di situ ada darah Rasulullah mengalir. Apa iya di tubuh seseorang yang ada darah Rasulullah mengalir itu kok akhlaknya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah kan seperti itu. Jadi itu yang membuat jadi ini ada banyak hal. Nah yang dikhawatirkan oleh para kiai bagi saya seperti itu. Ketika ada orang yang jadi tokoh agama kan gitu, yang jadi panutan umat, yang notabene ya dianggap bahwa itu orang yang alim soleh kan gitu, lalu dia melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Rasulullah, misalnya mencaci maki, apalagi di pengajian kan gitu, di depan jamaah yang notabene itu orang yang ceramah itu diagung-agungkan gitu, dianggap bahwa perilakunya benar sesuai dengan ajaran Rasulullah kan gitu. Lalu dia mencaci maki. Nah orang-orang kayak saya yang bodoh itu kan menganggap bahwa oh itu benar gitu kan. Mentah-mentah. Iya menelan mentah-mentah dianggap bahwa benar. Karena Dan kenapa? itu menurut abang efeknya Ya luar biasa. Jadi kan orang lain akan ikut mencaci maki. Begini, efeknya begini. Beda halnya kalau orang yang mencaci maki itu orang pinggiran. Nah itu kan orang yang notabene agamanya rendah ya. Iya kayak orang terminal gitulah. Kayak Orang pinggiran kayak kita ini kita mencaci maki orang nggak akan berpengaruh kan bagi orang lain kan gitu. Oh wajar saja dia preman kan gitu kan. Wajar saja bajingan kan gitu. Wajar kalau memang dia mencaci maki kan. Tapi masalahnya ini Bang Gerto. Kalau yang mencaci maki itu tokoh agama yang notabene sebagai panutan umat, lalu orang lain yang bodoh-bodoh itu kan menganggap itu benar. Lalu dengan gampangnya juga mereka mencaci maki orang lain. Kan bahaya ini sebenarnya. Itu yang bikin bahaya sebenarnya. Jadi konteksnya Bang, di mana ada situ bisa dikatakan pemuka agama atau seorang agama bila bicara nggak benar itu bahaya ya Bang? Oh ya bahaya karena memang
Dia kan jadi panutan. Seharusnya panutan umat itu bicaranya ya sesuai dengan akhlak Rasulullah. Jadi itu kan sebagai pedoman umat masalahnya. Apa yang dilakukan, apa yang itu perilaku daripada tokoh agama itu kan sebagai contoh bagi umat. Sifat mulia baginda. Iya, jadi contoh bagi umat. Abang sendiri, Bang Samsul sendiri menilai ini kejadian ribut-ribut nasab ini berawal gimana sih? Kan ada rumor, ada masalah intern, ada yang bilang juga ini pernah terjadi 100 tahun yang lalu, pernah terjadi dan ini terulang lagi, atau ada oknum. Nah menurut abang sendiri, abang menilai sebagai masyarakat awam, manusia ya awam lah ya, ini nih kalau menurut abang ini berawal dari apa sih Bang? Saya sih kurang paham tentang itu Bang Berto, karena kita kan orang awam ya, kita orang awam yang tahu tentang sejarah masa lalu kan. Tapi yang kita tahu yang hal sekarang ini, fenomena sekarang ini, yang ketika banyak oknum-oknum yang mungkin berperilaku tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah, yang notabene itu adalah panutan umat kan begitu, yang ada darah Rasulullah mengalir di tubuhnya, yang sering kita dengar namanya Habib kan gitu. Nah, yang mana Habib itu kan harusnya kan jadi panutan, jadi penerus daripada Rasulullah kan begitu. Jadi perilakunya, tingkah lakunya, tutur katanya itu akan mencerminkan ya Rasulullah. Jadi itu akan ditiru oleh umat kan begitu. Nah, saya lihat fenomenanya berawal dari situ. Jadi ada yang ya ulama-ulama kita di Nusantara itu ada yang keberatan lah, ada yang sebenarnya bukan mencaci mengkritisi lah, membenarkan, meluruskan gitu. Jangan sampai nanti malah akan merusak citra Islam. Kita kan rusak kita Bang. Kalau seorang panutan mencaci maki kan apa kata orang non muslim kan begitu. Oh begitu artinya seorang keturunan Rasulullah kan begitu, kan bahaya kita ini. Oh itu Islam aja kalau mendengar gitu ya. Begini, kalau bagi saya begini Bang, kita ini saya anggap ya ini saya anggap kita ini seolah kayak warung lah gitu kan. Kayak warung begini Bang, warung kita itu kita memarketing warung lah gitu kan. Kalau kita mau dikunjungi warung kita oleh orang lain, ya kita tunjukkan bagaimana kebersihannya, ya toh? Bagaimana pelayanannya, bagaimana masakannya enak dan tidak kan gitu. Nah itu yang dilihat. Jadi agama kita itu kita tunjukkan bagaimana agama kita yang baik, akhlak kita yang baik. Ini kita semua kita sebenarnya sebagai pendakwah sebenarnya. Bang Beto juga sebagai pendakwah. Kalau memang muslim kita tunjukkan bagaimana perilaku Islam yang sebenarnya. Jangan kita mencaci maki, bahkan kita mencaci maki sesama muslim sendiri. Lah orang non muslim jadi ngelihat, apa iya muslim seperti itu kan gitu deh Bang. Mencaci maki. Apa begitu akhlaknya seorang muslim mencaci maki? Nah kan bahaya gitu Bang. Dan seperti tadi kalau kita contohkan seperti warung tadi itu, kalau kita mau dikunjungi warung kita, ya tunjukkanlah warung kita itu yang baik-baik saja gitu. Pelayanannya kita maksimalkan, ramah, kebersihan, gitu. Jadi agama kita tunjukkan yang baik. Ya memang baik agama kita, cuma perilaku kita jangan kita tunjukkan yang tidak sesuai dengan agama kita. Akhirnya orang jadi udah a priori menganggap bahwa agama kita jelek kan gitu. Dan bagi saya akhirnya kan ini lahir masalah DNA. Kalau menurut abang sendiri, abang setuju nggak sih masalah tes DNA? Ya sih sebenarnya ada kalau kita bicara ke ininya, ada yang bilang kualat, nggak mempercayai keturunan baginda Rasulullah. Apa nggak ribet ya? Ada yang bilang lagi ini sudah akhir zaman, ya kan, tidak mempercayai, ya banyak bla 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 bla. Nah maksudnya itu kan kita ini bicara masalah awam, manusia awam, masyarakat awam yang kurang minim dengan pengetahuan agama. Kita seperti dibikin bingung, jadi mana yang mau kita ikutin gitu loh. Iya. Di sisi lain ini turunan baginda Rasulullah, di sisi lain ini alim ulama. Nah kita sebagai masyarakat umum kan, masyarakat awam ini kan jadi bingung mau kemana gitu kan. Gitu. Seperti ada dua kubu lah, seperti dua kepala suku gitu kan. Kalau gini bang,
sebenarnya alim ulama kita itu tidak masalah dengan habaib, tidak masalah sebenarnya. Ada yang bilang kecemburuan sosial, Enggak ada. kecemburuan finansial. Bagi saya lihat itu enggak ada, Bang. Enggak ada. Ulama kita itu enggak ada masalah dengan habaib. Nah, yang jadi masalah adalah ketika ada oknum habaib itu yang mencaci maki gitu loh. Yang berperilaku tidak sesuai dengan akhlaknya Rasulullah kan gitu. Itu yang jadi masalah sebenarnya. Kalau habaib dari itu enggak masalah. Selama itu habaib itu sesuai dengan ajarannya Rasulullah, berperilaku yang baik, akhlak yang baik, sesuai dengan agama Islam kan begitu. Yang jadi masalah ini sebenarnya ketika ada oknum habaib, oknum habib yang ketika dia berceramah mencaci maki Umatnya sendiri. iyalah. Jadi sehingga Habib-Habib yang lain ini kena getahnya. Ya, bahkan Habib sendiri kan kena imbasnya ya. ya bahkan Habib sendiri ada tuh saya di YouTube tuh Habib sendiri itu malah menegur kan gitu oknum-oknum Ada yang Habib. minta maaf juga. Iya, ada oknum Habib yang begitu. Yang seperti yang saya katakan tadi, Bang. Ketika seorang tokoh agama yang jadi panutan umat mencaci maki itu, maka umat itu akan ikut-ikutan, gitu yang jadi masalah. Dan orang non muslim itu nanti akan menganggap bahwa itu toh perilakunya Islam. Tokohnya saja mencaci maki, itu jadi penyebabnya sebenarnya. Bukan masalah kecemburuan sosial, bukan. Ulama itu sama Habib dari dulu sudah memang saling mendukung gitu. Ya kita cintai Habib, para Habib itu kita muliakan karena memang di situ ada Rasulullah kan begitu. Cuma yang jadi masalah ini awal mulanya ketika ada itu tadi. Oknum tadi. Iya. Oknum Habib tadi. yang tidak mencerminkan akhlak baginda Rasulullah. Nah, kayak Bang Beto tadi katakan gitu kan, tes DNA. Apa enggak ribet? Bagi saya begini saja lah. Kalau memang di situ ada darah Rasulullah yang mengalir, tentunya kan pasti ya udaranya Rasulullah mengalir di tubuh kita. Apa kita ya mesti baik lah orangnya gitu, anak kecil karimah kan begitu. Nah, maksudnya itu kok kenapa sih ada akhirnya muncul keinginan masyarakat, sebagian masyarakat itu mendukung tes DNA? Apa karena faktor meragukan sifat-sifatnya para Nah, ya itu habaib tadi. yang menunjukkan Betul. kurang baik sehingga Betul. menimbulkan pemikiran masyarakat awam ini Betul. apakah benar, Betul. apakah tidak? Iya betul. Ayo. Kan ini kan terutama Betul. yang lagi gencar banget ini adalah kalau yang kita juluki adalah singanya Yogyakarta adalah Gus Fuad Oh, iya. Pleret. Betul. Nah kalau maaf nih Abang Gus Fuad ngobrol-ngobrol dikit tentang masalah Abang Gus Fuad. Kalau untuk pribadi Abang sendiri dengan Kiai Haji apa satu lagi Bang? Yang di Imanuddin, yang di Banten siapa nama? Apa saja? Imanuddin ya? Imanuddin ya. Iya. Itu gimana Bang? Kan begitu kerasnya, begitu tegasnya gitu Bang. Sebenarnya iya kayak Gus Fuad itu sebenarnya tidak masalah. Artinya dengan para habaib itu juga ya kita tahu beliau itu kan orang yang alim soleh ya, orang yang alim alamah. Jadi dia itu sama habaib itu akrab begitu, memuliakan juga habaib. Cuma saya lihat di YouTube-nya beliau itu, di konten Facebooknya itu memang yang dipermasalahkan sama beliau itu adalah itu tadi, oknum Pak Habib itu yang mencerminkan akhlak yang tidak sesuai dengan akhlak Rasulullah. Itu yang artinya. Tapi Gus Fuad itu kalau sama Habib yang berakhlakul karimah, wah, beliau itu orang soleh, orang alim, tahu mana yang benar mana yang salah. Masa kita ngajari beliau? Nah, dia tahu. Nah, cuma tadi itu yang jadi masalah. Aku kan biar melihat singanya Yogyakarta. Gus Fuad Pleret ini sangat-sangat vokal ya Bang ya. Kalau Abang sendiri bisa dikatakan mendukung itu Bang ya? Iyalah. Gitu. Iyalah, alasan juga kalau saya bilang Bang Beto, saya aja yang orang awam ini, bukan orang alim gitu lah, ngelihat saja ada jangankan Habib ya, siapapun itu yang ketika dia mengatakan diri muslim, yang seorang yang ditokohkan, yang jadi panutan umat, siapapun itu, bukan hanya Habib, ketika dia berceramah mencaci maki, kan bahaya itu. Bukan hanya Habib, apalagi Habib. Ustadz yang mencaci maki kayak siapa tuh, banyak kan kita lihat di YouTube itu mencaci Tapi maki. kan ada dokter-dokter yang sangat kuat ini Bang, mendoktrin bahwa
satu habaib itu ini ngetop banget ini kata-kata ini nih, sampai booming ini saya kira. Satu habaib yang bodoh itu bisa disamakan 40 ya, 40 kiai yang berilmu. Itu apa jadi gimana itu? Kalau besok ini nggak nalar, besok tambah, besok bagi, besok kali, nggak ketemu gitu loh. Nggak masak ya? Nggak masuk. Coba karena kita masih awam nih, ini maksudnya apa? Bulan begini nih. Mestinya kan kalau memang oknum salah. Mestinya kalau memang itu apa ya keturunan Rasulullah itu kan mesti ada sifat-sifatnya Rasulullah kan. Siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Ada sifat fatonah di situ, mesti alim, mesti cerdas lah. Iya toh? Kalau bodoh ya sama kayak saya dong bodoh. Karena dokter-dokter ini bang sekarang yang kayak yang seperti ada mengatakan halal darahnya habaib walaupun dia melakukan kesalahan. Abang pernah dengar itu? Saya sering dengar. Kadang kita manusia awam nih, apa iya gitu kan? Nah bahaya berarti kalau gitu. Nah kalau kita berpatokan seperti itu, nanti bahasa kualat ini bang Indonesia kan paling takut nih dengan kata-kata kualat ini gitu. Bahaya itu kalau seperti itu. Nanti orang pada ikut gimana? Nah. Tapi kalau dia kalau ada kata kualat itu gimana bang? Kualat kamu kue sampean gini-gini. Ya kualat kalau memang dia sesuai dengan ajaran Rasulullah, sesuai dengan akhlak Rasulullah, berakhlakul karimah. Lalu kita tidak hormat sama dia, ya kualat lah. Lah masa preman kita mau hormati gimana sih? Sifatnya gitu kan? Sifatnya udah sesuai dengan ajaran Rasulullah, masa kita mau hormati gitu. Bagi saya awam, maaf bagi saya yang awam gitu. Seperti sekarang kayak Bang Samsul ini ya, banyak inflasi bisa dikatakan inflasi habib ini masuk ini akan membaik ilmu agama Indonesia kita atau gimana mas? Sedangkan sekarang ini lagi keadaan bisa dikatakan lagi keadaan gerah ya antara habaib dengan ulama Nusantara gitu kan. Nggak ada ya bang, itu nggak ada. Ulama Nusantara itu orangnya sama Habib itu begitu hormat toh. Begitu hormat. Ulama Nusantara itu hormat sekali sama para habaib. Cuma ya tadi itu ada perilaku yang tidak menunjukkan bahwa itu sesuai dengan akhlak baginda Rasul kan gitu. Ya seharusnya kan kalau ada darah Rasulullah ada di situ ya jagalah nasab kita. Kayak jenengan bang punya bapak yang dihormati di masyarakat. Ini logikanya begini. Bang Berto punya orang tua yang dihormati di masyarakat sebagai panutan masyarakat gitu kan. Ya apa Bang Berto tidak merasa bertanggung jawab untuk menjaga nama baik ayahnya Bang Berto? Contoh semua saya anak lurah. Oh iya dah. Kan kalau sampai berlaku macam-macam nggak benar, iya. Lurahnya yang ke bawah. Tapi bagi anak yang normal kan gitu. Ya, gitu. Ya, gelar bapaknya karena bawa sama seperti tadi itu cucunya baginda Rasulullah apabila nggak malu gitu dengan baginda Rasulullah. Makanya gitu harusnya kan kita membawa nama bawa baik orang tua kita dong. Membawa nama besarnya, menjaga marwahnya, kan gitu. Harusnya kan gitu bang. Kalau melihat fenomena yang ada apa di seputar asap ini akan baiknya menurut gimana sih bang? Masih tegang aja. Ya udah, sebenarnya tadi berkali-kali kita katakan itu. Sebenarnya yang jadi masalah itu tadi. Kalau misalnya ada oknum-oknum itu mengaku salah, misalnya kan, dan rubah perilaku itu, misalnya kan, dari hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Rasulullah, bertentangan dengan ajaran agama. Kan begini, saya pernah dengar nih bang, ada ustadz yang pernah saya dengar ceramah gitu, dalam surat apa ya katanya kan, surat Al-Hujurat gitu kan, surat Al-Hujurat ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairum minhum. Gitu katanya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menganggap buruk
orang lain gitu. Bisa jadi golongan yang dianggap buruk itu lebih baik dari orang-orang yang menganggap buruk itu. Wala nisa'um min nisa'in asa ayakun khairum minkum. Janganlah perempuan yang satu menganggap buruk kepada perempuan yang lain, gitu katanya Bang. Ini saya dengar dari Ustadz ini. Bisa jadi perempuan yang dianggap buruk itu lebih baik daripada perempuan yang menganggap buruk. Wala talmizu anfusakum. Dan janganlah kamu mencaci, memaki, menghina di antara kamu sekalian, kan gitu. Apalagi sama muslim ya Bang? Iya. Sama saudara sendiri. Apalagi sama muslim. Muslim begini Bang, muslim itu man salimal muslimu, ya, barang siapa yang itu muslim ya, barang siapa orang muslim itu adalah man salimal muslim, ya, ala yadihi walisani. Barang Islam itu adalah, muslim itu adalah orang yang selamat orang lain itu dari perkataannya dan dari tangannya. Maksudnya orang muslim sejati itu adalah orang yang bisa menjaga lisannya jangan sampai menyakiti orang lain, begitu. Orang yang menjaga tangannya jangan sampai mencakiti, memukul orang lain, itu sejatinya muslim, kan gitu. Nah, lanjut tadi yang saya dengar dari Ustaz itu. Wala tanabazu bil alqab, dan janganlah engkau memanggil orang lain itu dengan alias yang buruk gitu loh. Lah ada dengar orang panggil manusia binatang, sama muslim dipanggil binatang. Binatang ada lagi langsung sebut lagi binatang. Lah iya kan gitu Bang. Nah saya orang awam ini jadi kebodoh. Oh gitu ya. Kadang-kadang kita mikir juga yang orang bodoh, asli bodoh masalah ya kayak gua kan bro, gitu ya, casing gua kan. Ini melihat yang notabene seorang alim ulama dengan gelar yang sorban, dengan status nasab yang katanya begana begini, tetapi kok menurutnya kotor banget gitu. Gua aja nggak gitu-gitu amat bener, gitu. Bener ya Bang. Yang fightingnya begini kok. Ini orang yang notabene pun kalau gue Oh. ngomong anjing, babi, kampang, bangsat lu, Nggak ada yang orang marah, masih nggak marah gitu. Nggak marah, Aja ya. lu Gak ada yang ikut, gak ada yang ikut. Wah Nggak jelas. Oh babe dulu. Wah. Nggak ada yang ikut. Wow memang wajar preman lu kok. kayak begitu. Memang bajingan nggak kok. usah dianggap gitu. Cuman ini kadang-kadang gua nonton Memang bajingan gitu kan. Kok kayak gini gitu kan. Dan kalau alim, orang yang jadi panutan, Hmm. kalau mencaci maki, apa nggak ikut orang lain? Gampang. Oh itu berarti benar ya. Boleh kita mencaci maki orang lain ya. Sudah. Dan ini bang akhirnya beranak bang dengan yang ada muncul-muncul lagi yang karakternya mirip. Nah, itu ikut-ikutan. membahayakan bang gitu loh. Bang. Makanya ikut-ikutan Gitu kan. loh. Ikut-ikutan yang ya bahasanya mungkin masa sekarang tuh bocil-bocilnya itu loh gitu loh. Rusak Lu agama kok kita. umur masih belasan tahun belum nyampe ya kok ya kayak gitulah ya, ente nonton lah di medsos gitu kan, Rusak agama di kita. YouTube gitu kan. Rusak agama kita kalau gitu. Hah? Rusak agama kita kalau gitu. Gua yang orang yang begini, kita orang jalan ini kita mikir wah ini mau dibawa kemana ini begini ceritanya, mukanya aja begini gitu kan. Tapi ya nggak semua apa semua tokoh ulama begitu gitu, nggak semua habaib begitu ternyatanya. Ada beberapa oknum gitu kan. Tapi ini kan efeknya ke habaib yang lain ya bang, Umat. ya gitu ya bang. Umat, terutama ke umat gitu. Kalau Bahaya. orang kayak bodoh kayak gua mah gua Ikut dong. mentah gitu Oh, kan. Ikut kita jadinya. Nah, itu bahaya. Ya mudah-mudahan lah ke depan nanti beliau-beliau itu menyadari agar bisa membawa umat ke arah yang lebih baik. Itu harapan kita. Agar bisa menjaga marwah, ya, nasabnya kan. Jadi balik lagi bang, kalau masalah bicara si Singa Jogja dari planet ini, Pengen ketemu ya saya Gus Muar itu. Saya pengen banyak belajar sama beliau. Kapan kita ketemu ya Bang? pengajian Gus Buat itu apa Gus Buat setiap Tapi boleh nggak kita ngobrol-ngobrol ikut gitu ya? Jangan malam Senin itu. boleh nggak kita ngobrol-ngobrol? Boleh. Kalau ada kesempatan kan kita Ya kita tanya-tanya gitu apa yang kita kan banyak hal yang kita bisa tanyakan sama beliau. Tapi memang kalau virtual lihat bang ya, memang harus yang keras bang. Gitu kan. Bukan berarti melawan, bukan gitu. Memang harus meluruskan. meluruskan, memang harus ada yang keras. Gitu. Meluruskan. Nah kalau nggak ada yang meluruskan dianggap nanti
nggak ada yang memperhatikan gitu, nggak ada yang membenarkan, nanti malah semakin merajalela. Umat ini yang kasihan, semakin banyak yang ikut-ikutan untuk kan berkata-kata yang kasar buruk gitu. Jadi saya bersyukur lah kalau ada seperti beliau itu yang bisa mengingatkan, Berani vokal ya. dan mengingatkan. Beliau kan punya wibawa, punya karisma untuk bicara kan. Dan juga silsilahnya jelas. Kalau kayak kita nih, Tapi memang sebagian orang menilai arogan, ya kan? emangnya dia memukul, memang dia mencaci. Mana pernah ada Gus Fuad mencaci maki? Gak pernah kan? Cuma mengingatkan. Yang arogan itu yang mencaci maki, itu yang arogan. Gus Fuad cuma mengingatkan gitu. Yang selayaknya lah kalau memang ada keturunan Rasulullah, yang ada darahnya Rasulullah mengalir di tubuhnya, itu kan mestinya kan berakhlak karimah sesuai dengan ajaran Rasulullah kan. Itu yang saya tangkap dari Gus Fuad itu. Saya kan sering lihat ya di konten Facebooknya itu kan. Jadi kalau menurut abang sendiri, sebenarnya pribadi dan masyarakat awam umum ini mendukung nggak sih bang dengan namanya tes DNA? Kalau ada yang teriak-teriak sebagai Habib tadi itu. Ya mendukung saja. Kalau kita tahu kan gitu. Tapi sebenarnya begini aja bagi saya bang, kembali saya katakan tadi itu. Sekarang tes DNA betul keturunan Rasulullah, tapi tetap aja perilakunya nggak sesuai. Bagi saya Sama aja bohong kan? Ngapain? Bener dia rupanya ada darah yang ternyata alatnya bobrok. Malah tambah bahaya loh. Iya. Bener-bener bahwa ini ada darah Rasulullah mengalir di tubuhnya, tapi ternyata perilakunya nggak sesuai. Ya misalnya bagi saya nih Pak, palsu pun misalnya kan, tapi kalau akhlaknya baik, iya saya. Itu Bang, gimana menurut jenengan Bang? Ya, benar. Iya lah. Nah, lebih bahaya kalau benar ternyata akhlaknya Iya bobrok. Aduh kacau itu, bahaya itu. Mending yang palsu. Mending palsu, tapi akhlaknya baik, akhlaknya bagus. Jadi Bang Samsuri ini teman pengajian juga, bro. Sering jumpa juga di pengajian. Kemarin Jangan bilang teman di pengajian, nanti orang pikir kita ini tahu dia. Pakai yang gampang kita cut itu, kita potong. Ini kalau kita seputar ya pinggir jalan sambil makan nasi balap, ya kan? Nasi balap khas Lombok, gitu. Ayo coba tadi udah habis tadi. Intinya begitu Bang, kayak tadi saya katakan itu kan, kalau Muslim, nah kita tegaskan lagi, kalau Muslim itu seyogianya kayak tadi itu yang saya sampaikan tadi, man salimal muslimu ala yadihi walisanihi. Muslim itu adalah orang yang selamat orang lain itu dari lidahnya, lisannya, maupun dari tangannya. Jadi Muslim itu adalah orang yang menjaga lisannya jangan sampai menyakiti perasaan orang lain. Muslim itu adalah orang yang bisa menjaga tangannya, anggota tubuhnya jangan sampai menyakiti orang lain. Itu Muslim yang sebenarnya. Nah kalau Muslim lalu mencaci maki orang lain, jadi poinnya toleransi itu lah. Wah Indonesia ini bukan satu agama ya Bang. Masalah toleransi agama, biarkan mereka ibadah sesuai dengan agamanya. Kan begini. Tapi kan sering Bang nih, masa luar agama, konteks di luar Muslim. Ini sesama Muslim aja ngapir-ngapir gimana itu Bang ceritanya Bang? Begini ya. Urusan orang lain itu dengan saya, urusan abang itu dengan saya, urusan orang yang berbeda agama dengan saya, ya. Masalah dia menghormati saya atau tidak kan gitu. Masalah akhlaknya dia sama saya atau tidak. Perkara ibadahnya dia dengan Allah itu urusan dia dengan Tuhan. Ya, perkara ibadahnya itu urusan dia dengan Tuhan. Yang penting
bagi kita adalah selama dia menghormati kita, itu yang penting. Bukan apa namanya, ini hubungan hablum minan nas. Iya, hablum minan nas, hubungan kita ini. Itu yang mesti yang kalau perkara ibadahnya dia itu ya urusannya dengan Tuhan gitu kan. Tapi memang balik lagi konteksnya ke turunan baginda Rasulullah. Memang di sunnah atau wajib sih bang, kita harus mencium, menghormati, walaupun menurut kita itu dia nggak bener gitu, nggak cocok gitu. Bahasa kasarnya yang bodohnya itu nggak cocok gitu. Kalau menghormati orang yang alim itu sama siapa saja, bukan sama Habib saja. Orang yang alim, orang yang soleh itu ya sama siapa saja kita mesti takzim, Pak. Kita mesti hormat, kita hormati keilmuannya. Terus yang tua kita hormati tuanya kan, ya kan? Kalau yang alim ya kita hormati ilmunya. Kalau harapan abang Samsuri ke depannya tentang masalah kita bahas ini apa sih bang? Harapan pribadi ya Bang Samsuri sebagai muslim, sebagai masyarakat umum, masyarakat awam yang sering kita melihat fenomena awal kejadian khususnya di seputar Masalah Habib, masalah nasab ini ya gitu. Ya mudah-mudahan kayak tadi bukan Bang Berto. Mudah-mudahan nanti ya beliau itu menyadari lah bahwa selama ini perilaku saya salah gitu kan. Akhirnya dia menyadari dan tidak lagi melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Rasulullah. Mudah-mudahan dia sadar lah. Ya mudah-mudahan karena ada mungkin peringatan dari para kiai-kiai Nusantara itu dia jadi menyadari bahwa selama ini saya keliru kan gitu. Jadi yang bahayanya tadi itu Bang, yang saya khawatirkan itu umat ini yang bodoh-bodoh itulah. Umat yang bodoh itu jadi menelan mentah-mentah akhirnya ikut-ikutan gitu loh, bahwa dianggap itu perilaku yang benar gitu loh. Padahal itu kan itu perilaku yang salah gitu loh Bang. Jadi menurut abang ini yang harus ditekankan ke para baik dan masyarakat umum dan para kiai Nusantara ini menanggapi masalah yang lagi rame ini gimana Pak? Maksudnya itu apakah masyarakat terutama jangan terlalu percaya dengan dokter-dokter ini maksudnya apa yang harus tugas untuk menentukan keadaan inilah, mendinginkan keadaan inilah dari kedua pihak ini, dua kubu ini. Ya kalau masyarakat ya kita agar masyarakat kembali normal lah, kembali tenang lah gitu. Ya, kembali ya. Kepercayaannya pula lagi dengan baik, kembali lagi sayang lagi dengan kiai-kiai Nusantara gitu. Tidak ada dua kubu lagi gitu loh Bang, maksudnya Bang. Iya, ya masalahnya kan begini, kalau umat itu kan ikut-ikut saja sebenarnya. Umat ini kan kemana akan diarahkan oleh para kiai, kemana akan dibawa oleh Habib, mereka ikut-ikut saja karena mereka kan menyadari bahwa mereka orang awam gitu kan, kayak saya ini kan. Nah, yang jadi pokoknya adalah ya para tokoh-tokoh agama ini, mereka ya menyadari berislah, kan, berdamai lah, dan ini menyadari kesalahannya, bahwa selama ini saya berperilaku yang bertentangan dengan ajaran Rasulullah. Jadi kalau umat sebenarnya tidak masalah gitu, justru kalau hal yang tadi dilakukan itu ya umat ini jadi ikut-ikutan itu yang paling bahaya itu sebenarnya. Pokoknya di situ sebenarnya. Pokoknya di situ. Jadi kalau umat ini mau dibawa kemana ya ikut-ikut saja dia. Nah, makanya harapan kita kan begini, ketika ada masalah ini, kalau ada para kiai-kiai yang mengingatkan ya, yang mengingatkan itu, dan mudah-mudahan beliau-beliau itu yang diingatkan ya, yang menyadari, ternyata saya keliru, akhirnya mengubah perilakunya, tidak lagi berkata-kata buruk
tidak lagi mencaci maki, berperilaku sesuai dengan ajaran Rasulullah, sehingga umat itu menjadi Adam kembali kan begitu. Oh iya, kan apa katanya dalam hadis itu? Bang Ben itu tahu apa? Pernah dengar enggak hadis yang betul. yang mengatakan sebaik-baik manusia itu khairun nas manfa'uhum linnas wa ahsanuhum khuluqan. Pernah dengar? Saya pernah ngaji Bang Beto. Saya diajarin sama ustadz itu gitu. Khairun nas manfa'uhum linnas wa ahsanuhum khuluqan. Sesungguhnya sebaik-baik manusia itu adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Iya, pernah dengar. Ya, pernah dengar tak? Ya, Dan orang yang baik akhlaknya. Itu orang yang baik. Benar, orang yang pintar ya, Bang, ya? Loh, iya itu yang baik manusia. Loh begini. Tadi Bang Beto bilang orang yang pintar ya. Orang yang pintar bukan orang yang pintar. Kalau dia pintar, banyak ilmunya akan ditanyakan besok di yaumul hisab itu. Ada pertanggungjawaban. Ya ada pertanggungjawaban. Begini tuh. Ada pernah saya dengar juga dalam tuh. Ada 4 hal yang ditanya kelak di yaumul akhir itu. Yang pertama adalah umur kita itu bagaimana kita memanfaatkan, kita habiskan. Yang kedua akan ditanya besok itu jasad kita itu bagaimana kita gunakan jasad kita. Lalu besok akan ditanya itu jasad itu ilmu kita, an ilmihi katanya. Maza ya amal. Itu minta tanggung jawab semua itu. Lah iya no. Itu kata Ustaz. Besok akan ditanya kita ilmu kita itu bagaimana kita peramal oleh ilmu kita itu dengan ilmu kita itu. Lah kalau kita tahu bahwa mencaci maki itu tidak boleh, ya jangan kita lakukan kan gitu Bang. Gitu. Kalau orang yang sejatinya kalau kita berilmu itu, ya mesti kita berperilaku sesuai dengan ilmu kita dong. Kita tahu bahwa mencaci maki itu nggak boleh. Masa kita lakukan mencaci maki? Kayak orang bodoh aja. Apa bedanya saya sama? Tapi kan karena dia keluar caci makian itu kadang ngerasa pintar itu. Lah justru itu yang paling berat itu. Yang paling berat itu ketika kita berilmu tapi kita berperilaku tidak sesuai dengan ilmu kita, bertentangan dengan. Karena juga pepatah dia tuh dengar. Ya. Ilmu yang tinggi akan hina apabila adabnya rendah. Betul. Sia-sia. Lah, Oh itu iya. jadi sia-sia. Gitu. Walaupun lu berilmu tinggi, kalau akhlak dan adab lu lemah, ya rusak Ya. ilmu lu gitu. Lah iya. Gak ada guna gitu. Tapi ada orang yang bodoh dengan akhlak dan adab yang tinggi, Iya. itu tinggi di mata Tuhan. Cari ini bro. Bener nggak Bang itu? Sallallahu Iya. alaihi Muhammad. Kan akan sia-sia nanti ilmu kita. Padahal itu sudah diajarkan bagaimana kita berakhlakul karimah, nggak boleh mencaci maki, nggak boleh menghina orang lain, nggak boleh kita memanggil orang lain dengan alias-alias yang buruk yang tidak disukai oleh orang itu. Itu sudah ada larangannya dalam Al-Quran. Tapi kalau kita tetap lakukan berarti kita menolak atau bertentangan dengan ilmu yang kita ketahui. Seyogianya kan gitu Bang. Seyogianya kalau orang yang berilmu itu berperilakulah sesuai dengan ilmunya kan gitu. Bicaralah sesuai kadar. Heeh. Jangan melebihi kapasitas ya. Nah, kayak gini dia bilang, di mana ya saya dengar ya? Kayak Imam Syafi'i begini bilang, Bang. Rajulun yadri wala yadri annahu yadri. Ah, gitu. Apa itu? Rajulun yadri, orang yang berilmu, orang yang tahu, wala yadri, dan dia tidak tahu, annahu yadri, dan dia tidak sadar bahwa dirinya itu tahu. Jadi dia tahu ilmunya tapi tidak berperilaku sesuai dengan ilmunya. Itu yang paling berat tanggung jawabnya. Bang ada yang beli Bang? Sebentar. Semakin seru bro. Obrolan. Ya, ini cuma ngobrol-ngobrol ngalung tidur aja bro. Nggak ada yang tendensi kita kemana-mana, berpihak kemana-mana. Ini hanya obrolan manusia, anggap aja masyarakat bodoh menilai gitu kan. Masyarakat awam menilai antara
keadaan perseteruan abai dan kiai Nusantara. Ini agak obrolan, bukan obrolan kosong juga, enggak, kalau obrolan kosong juga enggak gitu. Itu sebagai gue juga mikir gue sebagai manusia awam yang notabene gue begini loh ya. Ya gue pengen apa ya? Jadi bingung aja gitu loh. Gue kadang-kadang pernah gue ke mana gitu, ke tempat yang orang tahu itu gue itu sering di tempat bulan-bulan. Awalnya dia nggak tahu gue ke tempat bulan-bulan, gue sering tempat bulan-bulan, gue aktif tempat bulan-bulan begitu. Awalnya dia baik, gitu gue datangin begitu. Dia tahu gue sering tempat bulan-bulan, gue aktif tempat bulan-bulan, body language-nya langsung berubah. Dan ini bukan satu tempat. Gue pernah mengalami beberapa tempat gitu. Dan gue terus tes terus gitu. Tapi ada juga yang tahu juga gue sering tempat bulan-bulan juga, malah lebih welcome, banyak juga. Tapi banyak juga yang tidak welcome akhirnya begitu gua tahu gua sering tempat bulan-bulan. Gua udah coba, kemarin gua coba. Baru ini gua coba kok. Gua datengin gitu kan. Dan tadi slownya gua respon. Begitu dia tahu gua sering tempat bulan-bulan jadi get respon gitu kan. Oh ya udah biarin aja gitu. Yang cuma sayangnya kan dia itu alim ulama gitu. Mau berlaku sampai dia ngomong lagi. Oh ya begini-gini ya, oh begini ya. Ya gue sayangin aja, tapi ya gue bodo amat dong dia. Nah ini ya tadi kan konteksnya hubungannya kan ke situ gitu loh. Gue manusia awam yang pengen tahu, belajar begitu. Karena ini efeknya apabila ada dua kubu tadi. Nah seperti yang Beto cerita nih, tadi ngobrol sama dia. Nah, Beto pergi ke tempat satu acara. Awalnya dia nggak tahu kalau Beto ini sering tempat bulan. Nah ya kan, responnya bagus. Bisa dikatakan ramah lah. Begitu tahu dengar Beto sering aktif tempat bulan langsung berubah. Satu, banyak yang berubah juga banyak yang welcome dan ada juga yang flat aja. Nah ini masalah pembicaraan tadi bang, gitu loh bang. Akhirnya kan Beto melihat seperti ada dua kubu. Nah gitu. Kita yang ngalamin ini bukan ngomong Anda, ini tentang pribadi sendiri, pengalaman pribadi sendiri. Nah, efek dari sini gitu kan. Kita manusia bodoh kayak gue, apalagi kayak gue begini gitu. Gue kan mau nyari di tempat yang baik, gue belajar jadi orang baik itu gimana sih gitu. Nah, kalau mau belajar orang jadi jahat, gue udah jahat dari dulu gitu kan. Betul. Bosan, gue udah capek gitu. Mau jadi orang jahat tuh capek gitu. Gue mau cari tempat yang baik-baik. Betul. Kan boleh dong kita biasa tempat pulang tiba-tiba kita pengen nyari warna lain nih bang, ini kan. Nah, ternyata imbas yang tadi yang kita bahas tadi ini aku benar-benar terjadi bang, dan itu terjadi kepada Beto sendiri. Yang Beto bilang awalnya mereka nggak tahu kalau Beto sering tempat bulan, aktif tempat bulan, mereka welcome. Begitu tahu mereka Beto tahu aktif di bulan, responnya langsung berubah. Satu, bahkan ada langsung ngomong yang nggak baik. Dua, ada juga yang don't care, nggak peduli. Ada juga yang welcome, tapi banyak kan agak menyeripit. Nah ini yang dikhawatirkan, ini terjadi kepada diri kita sendiri. Apakah ini akan terjadi dengan masyarakat awam lagi, yang lainnya yang pengen belajar, mengerti apa sih itu Tuhan, apa sih itu Muhammad, siapa sih itu Muhammad, siapa sih itu Tuhan. Nah kalau digini gimana Pak? Nah ini efeknya Mas Beto tadi, pembicaraan kita tadi. Nah, itu. Begini Bang Beto, secara pandangan orang awam lah, kayak Bang Beto sendiri, kalau misalnya kita mencaci maki itu kira-kira menurut orang bodoh lah, menurut orang kita ini yang bodoh ya. Terlepas dari itu yang siapapun entah itu orang kiai, entah itu orang alim ulama, entah preman misalnya, kira-kira menurut Bang Beto nggak pantas enggak kalau mencaci maki orang lain, pokoknya mencaci maki lah gitu. Kira-kira menurut logika kita orang awam itu benar enggak menurut Bang Beto? Sangat-sangat nggak benar ya. Jadi kita tarik kembali telunjuk lu untuk menilai kesalahan orang lain, dan simpan telunjuk, cuci telunjuk lu dan simpan di kantong sebelum lu menuding kesalahan orang lain. Poinnya banyak-banyak ngaca di rumah, jangan melihat kaca orang lain. Kalau lu melihat ke orang lain tuh nggak pernah ada benernya. Orang lain salah terus gua bener. Nah ini yang lagi tren. Sifat ini lagi tren nih bang.
merasa diri paling benar ya. merasa diri orang benar, merasa dekat dengan simpulan jadi begini. Nah, ini efeknya bang. Manusia awam yang ya itu tadi yang pembahasan tadi, baik pembahasan awal tadi gitu. Dan ini nah, dialamin yang sekarang lagi ngecek ini bang, gitu loh bang. Itu loh. Bang. Ini apakah akan menurut abang, apakah akan terjadi bete-bete yang lain? Ini dikhawatirkan, bukan dikhawatirkan ya. Ini contoh pribadi karena perselisihan tadi efeknya untuk masyarakat awam yang notabene kayak gua, kayak Kepingin saya cari. ini, begitu datang tiba-tiba dijat karena tahu dari sini langsung begini. Akhirnya kalau mentalnya kuat, kalau mentalnya tembe bang, nggak semua orang begini mentalnya baja bang. Nah, kasih dong kesempatan orang-orang kayak kita sih Ya, untuk mengenal apa sih itu Tuhan, siapa sih itu Muhammad, siapa sih itu Habaib, siapa sih itu ulama misalnya, siapa sih orang-orang yang harus kita deketin, harus kita tanya tentang masalah berbuat menjadi baik itu bagaimana. Jadi, kalau membuat jahat gampang, nah, saya pukul apa udah berbuat jahat gampang sekali, berbuat baik. Wah. Nah ini bang, yang balik lagi konteksnya dari awal ini, apakah ini akan terjadi ke depan lebih parah? Ini contohnya langsung baru dari sini ada. Ya, makanya biasa pengen tanya gitu. Akibat ada dua kubu ini efeknya ke besok jadi akhirnya begini gitu loh. Ya, betul. Efeknya ke umat kan. Nah, umat. Orang mau belajar, malah nanti apa? Dapatnya yang Jadi malas. jadi malas kan gitu. Kan dosa yang paling besar itu apabila kita negatif thinking dengan Tuhan. Akhirnya kita putus asa dengan Tuhan. Wah gini ya, itulah kok jadi buruk aja deh kalau kita mau jadi susah, mau jadi baik susah banget orang terima. Kan gitu kan bang. Akhirnya Benar. nah ini baik-baik tadi pembicaraan dia tadi, kekhawatiran dia tuh di sini. Ini cukup aku udah ngalamin gitu. Makanya aku berani ngomong, makanya aku tunggu abang mau sharing ini gitu loh bang. Tapi kita kan orang awam ini bang. Ini bicara orang awam ya Ada bro orang ya. awam ya. Mungkin begini, Bang Berto mikirnya kan begini. Kita diskusi apa pinggir jalan lah gitu kan. Nah, Diskusi pinggir jalan. Pendapatnya kita orang awam ini seperti apa lah ya kayak tadi itulah. Kita orang awam ini yang menilai ya perilaku tadi lah. Kalau kita berpedoman kepada ajaran Rasulullah ya berperilakulah sesuai dengan ajaran Rasulullah. Uswatun hasanah kan gitu ya. Uswatun hasanah katanya kan. Nah, bagaimana perilaku Rasulullah dicaci maki, dilempar pakai kotoran hewan aja. Beliau itu tetap ketika sakit yang melempar pakai kotoran itu dicari. dibesuk ya. Nah iya. Sampai akhirnya orang itu menjawab La la iya. ilaha illallah Muhammad Rasulullah Iya, langsung jadi benar toh? mualaf. Itu sebenarnya ya sesungguhnya. Nah ini enggak, malah kita bertentangan. Orang muslim dicaci maki, apalagi orang yang non muslim dicaci maki. Nah bagaimana orang mau Ceritanya kita saling Lah, foto-foto pandangan iya. luar muslim ya. Lah iya toh. Rasulullah itu dilempar pakai kotoran hewan aja. Beliau itu ketika sakit dia jenguk kok. Masa kita sesama muslim aja saling caci maki? Ada seorang yang buta, pengemis buta, itu kayak para mencaci maki tetap disuapin ya bang. Lah iya, itu khalifah. Itu khalifah. Yang saya dengar dari ustaz. Khalifah. Nah, jam berapa ini, Pak? Kita menuju atas. Nah, Jam berapa ini? nah, Jadi tidur yuk. Oke, bang, sebelum kita tutup bang, gua ada kasih sih bang pesan-pesan untuk abang pribadi bang di Alberto channel obrolan kita hari ini. Ini pribadi abang. ya. Oh ini channelnya Bang Berto. Tentang Ya. untuk kasih spirit Iya. untuk kita muslim ini. Apa Para- yang pembicaraan kita tadi? Pengunjung channel YouTube-nya Bang Berto. Mudah-mudahan saya berharap ya teman-teman pengunjungnya channel YouTube Bang Berto jangan lupa ya di-share dan di-subscribe, dibagikan ke teman-temannya. Mudah-mudahan nanti channelnya YouTube Bang Berto ini menjadi channel yang bermanfaat karena saya tahu beliau itu Bang Berto
orang yang dulu tidak pernah mengerjakan hal-hal yang diwajibkan oleh agama, tidak pernah sholat, ya. Beliau itu hidup di pariwisata, ya, bidang pariwisata. Sekarang jadi orang yang rajin ngaji, beliaunya itu rajin ke para kiai, para habaib itu tuntut ilmu. Nah, sekarang saya lihat Bang Berto itu cari berita-berita tentang sholawat, tentang pengajian dan lain sebagainya. Nah, mudah-mudahan ini menjadi kebaikan bagi semua gitu. Terus yang berkaitan dengan nasab tadi, ini kan pembicaraan orang awam, pembicaraan pinggir jalan ya. Nah, saya dengan Bang Berto, yang mudah-mudahan harapan saya sebagai orang awam ini tentunya supaya para habaib dan para kiai agar menyadari bahwa kita ini sebagai panutan umat. Ketika perilaku kita sesuai dengan ajaran agama, tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah, maka umat itu ya kita akan dicontoh lah. Mereka saudara kita itu orang awam itu akan mencontoh perilaku daripada kiai, daripada habaib. Jadi tentunya kita tunjukkanlah akhlak-akhlak yang sesuai dengan ajaran Rasulullah, akhlakul karimah, sehingga umat pun nanti akan ikut sesuai dengan panutannya yang diharapkan sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Kan seperti itu. Jadi demikian teman-teman pengunjung channelnya Bang Berto, semoga ada manfaatnya. Kalau saya salah mohon saya dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bro, ini sebelum ini udah akhir-akhir penutupan bro. Nah, ini gue mau tutup dulu. Jadi poin obrolan kita ini dengan Bang Samsuri ini hanya obrolan rakyat jelata lah ya. Termarginalkan ya kan, ini hanya ungkap-ungkapan obrolannya, tidak serius, dianggap serius juga enggak, dibilang enggak juga ya kita bisa katakan serius. Jadi poinnya intinya itu ya apa ya, banyak bercermin dengan diri sendiri aja lah gitu ya, Muhasabah ya. gitu. Kita banyak introspeksi diri, terus jaga lah. Ini Bang Berto katanya, tuba man sawala aibuhu min ujubin nas. Sungguh beruntung orang yang sibuk ya dengan aibnya sendiri daripada sibuk dengan aibnya orang lain, kan gitu. Hasibu qabla an tuhasabu. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum engkau dihisab, kelak dia menghisab, kan gitu. Jadi poinnya banyak-banyak lah, melihat cermin di rumah Kayak sendiri. kiai aja kita nih Bang. Jangan sibuk melihat cermin orang lain. Oke? Simpan kembali telunjuk lu untuk menunjuk kesalahan orang lain. Cuci ya. Banyak-banyak tengok diri. Jadi gua Alberto Channel, sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sallallahu ala Muhammad. Salam sejahtera, salam damai selalu untuk Indonesia, untuk Kiai Nusantara, untuk abang-abang ibu, alim-alim ulama kita. Apabila ada salah-salah kata antara saya Alberto pribadi, Alberto Channel dengan Bang Samsuri, kita minta maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hanya obrolan seorang awam. masyarakat awam yang notabene seperti ini. Jadi poinnya ya, kita datangin apa poinnya aja dari obrolan ini, banyak positif thinking dengan orang lain walaupun itu salah orang ya. Jangan gampang menuding-nuding lah ya, jangan gampang menganjing-anjingkan, mengapel-ngapelkan gitu. Janganlah ya, biar itu urusan Tuhan ya. Udah gua Alberto Channel, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad.